Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ia adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan salah seorang yang paling akrab di hatinya dan yang paling dicintainya. Oleh sebab itu, beliau senantiasa berkata, "Abbas adalah saudara kandung ayahku. Barang siapa yang menyakiti Abbas, sama dengan menyakitiku." Pada zaman jahiliyah, ia mengurus kemakmuran Masjidil Haram dan melayani minuman para jamaah haji. Seperti halnya ia akrab di hati Rasulullah. Rasulullah pun dekat sekali di hatinya. Ia pernah menjadi pembantu dan penasehat utamanya dalam Baiat Aqobah menghadapi kaum Ansor dari Madinah. Abbas adalah saudara bungsu ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Abdul Muthalib. Menurut sejarah, ia dilahirkan 3 tahun sebelum kedatangan pasukan gajah yang hendak menghancurkan Baitullah di Mekah. Ibunya, Natilah binti Kabab bin Kulaib, adalah seorang wanita Arab pertama yang mengenakan kelambu sutra pada Baitullah. Pada waktu Abbas masih anak-anak, ia pernah hilang. Sang ibu lalu bernazar, kalau putranya itu ditemukan, ia akan mengenakan kelambu sutra pada Baitullah. Tak lama kemudian, Abbas ditemukan, maka ia pun menepati nazarnya itu. Abbas kemudian menikah dengan Lubabah binti Haris, juga dikenal dengan sebutan Ummu Fadl, yang dalam sejarah Islam menjadi wanita kedua yang masuk Islam. Lubabah masuk Islam pada hari yang sama dengan sahabatnya Khadijah binti Khuwailid, yang tidak lain adalah istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abbas dan Lubabah adalah orang tua dari Al-Fadl, Abdullah, Ubaidillah, dan Qasim bin Abbas. Pada tahun-tahun awal perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah Islam, Abbas selalu melindungi Rasulullah dari orang-orang Quraisy yang hendak mencelakakan beliau. Walaupun pada saat itu ia sendiri belum masuk Islam. Ada yang mengatakan sesudah penaklukan Khaybar, ada yang mengatakan lama sebelum perang Badar, Abbas masuk Islam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, Abbas tetap tinggal di Mekah, mendengarkan berita Rasulullah dan kaum muhajirin, dan mengirimkan berita-berita kaum Quraisy hingga berkecamuklah perang Badar. Abbas biasa juga dipanggil Abu Fadl, pergi berhijrah ke Madinah bersama Naufal ibnul Haris. Namun mereka sependapat bahwa Rasulullah telah memberikan sebidang tanah kepadanya berdekatan dengan tempat kediamannya. Suatu hari Abbas datang menghadap Rasulullah dan memohon dengan penuh harap, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak suka mengangkat aku menjadi pejabat pemerintahan?" Berdasarkan pengalaman, ia seorang yang berpikiran cerdik, berpengetahuan luas, dan mengetahui liku-liku jiwa orang. Namun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin mengangkat pamannya menjadi kepala pemerintahan. Beliau tidak ingin pamannya dibebani tugas-tugas pemerintahan. "Wahai paman, menyelamatkan sebuah jiwa lebih baik daripada menghitung-hitung jabatan pemerintahan," kata Rasulullah. Ternyata Abbas menerima dengan senang hati pendapat Rasulullah, tetapi malah Ali bin Abi Thalib yang kurang puas. Ia lalu berkata kepada Abbas, "Kalau kau ditolak menjadi pejabat pemerintahan, mintalah diangkat menjadi pejabat pemungut sedekah." Sekali lagi Abbas menghadap Rasulullah untuk meminta seperti yang dianjurkan Ali itu. Rasulullah kemudian bersabda kepadanya, "Wahai pamanku, tak mungkin
aku mengangkatmu mengurusi cucian kotoran dosa orang. Rasulullah adalah orang yang paling akrab dan paling kasih kepadanya, tidak mau mengangkatnya menjadi pejabat pemerintahan atau pengurus sedekah. Bahkan ia tidak diberi kesempatan dan harapan untuk mengurusi soal-soal yang bersifat duniawi, tetapi menekannya supaya lebih menekuni soal-soal ukhrawi. Ketika Rasulullah SAW wafat, Abbas adalah orang yang paling merasa kesepian atas kepergiannya itu. Abbas hidup terhormat di bawah pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq maupun pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Pada suatu hari dalam pemerintahan Khalifah Umar terjadi paceklik hebat dan kemarau ganas. Orang-orang berdatangan kepada Khalifah untuk mengadukan kesulitan dan kelaparan yang melanda daerahnya masing-masing. Umar menganjurkan kepada muslimin yang berkemampuan supaya mengulurkan tangan membantu saudara-saudaranya yang ditimpa kekurangan dan kelaparan. Kepada para penguasa di daerah diperintahkan supaya mengirimkan kelebihan daerahnya ke pusat. Ka'ab menemui Khalifah Umar seraya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, biasanya Bani Israel kalau menghadapi bencana semacam ini, mereka meminta hujan dengan kelompok para nabi mereka." Umar berkata, "Ini dia paman Rasulullah dan saudara kandung ayahnya. Lagi pula ia pemimpin Bani Hashim." Khalifah Umar pergi kepada Abbas dan menceritakan kesulitan besar yang dialami umat akibat kemarau panjang dan paceklik itu. Kemudian ia naik mimbar bersama Abbas seraya berdoa, "Ya Allah, kami menghadapkan diri kepadamu bersama dengan paman Nabi kami dan saudara kandung ayahnya, maka turunkanlah hujanmu dan janganlah kami sampai putus asa." Abbas selalu meneruskan memulai doanya dengan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, Engkau yang mempunyai awan dan Engkau pula yang mempunyai air. Sebarkanlah awanmu dan turunkanlah airmu kepada kami. Hidupkanlah semua tumbuh-tumbuhan dan suburkanlah semua air susu. Ya Allah, Engkau tidak mungkin menurunkan bencana kecuali karena dosa, dan Engkau tidak akan mengangkat bencana kecuali karena tobat. Kini umat ini sudah menghadapkan dirinya kepadamu, maka turunkanlah hujan kepada kami." Ternyata doanya itu langsung diterima dan diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan lebat turun dan tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan suburnya. Orang-orang bersyukur kepada Allah dan mengucapkan selamat kepada Abbas. "Selamat kepadamu, wahai Sakil Haromain, yang mengurusi minuman orang di Mekah dan Madinah." Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW dan saudara kandung ayahnya, termasuk salah seorang tokoh sahabat yang ikut mengibarkan panji Islam. Sepak terjangnya dicatat sejarah dengan tinta emas dalam Baiat Aqobah Kubro. Ia bertindak sebagai seorang penasehat dan juru runding, menyertai keponakannya dalam majelis itu. Abbas radhiyallahu anhu wafat pada hari Jumat 12 Rajab 32 Hijriah dalam usia 82 tahun. Ia dikebumikan di Baqi' Madinah. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.